arang sekam ya. Kita cari tempat yang aman supaya tidak rusak. Ini mulai menyalakan api. Kita bisa menggunakan sabut kelapa kering. Kemudian ditambah juga apa ini mana? Kertas. Kertas yang bekas sudah tidak terpakai. Jadi untuk sementara sekam itu tidak kita masukkan dulu ya. Sampai ada bara sedikit. Kalau ada kita tambahkan kayu-kayuan kecil atau bambu kering. Bambu kering supaya ada arangnya, Mang Rahmat. Setelah ada lumayan bara apinya, lumayan cukup banyak. Sekarang kita dorong atau agak masukkan bara api beserta sabut yang sudah terbakar. Agak ke tengah ya Pak ya. Silahkan pakai alat dibantu didorong agak ke tengah dari bagian drumnya. Iya, sabutnya kita dorong agak ke tengah. Kenapa kita dorong ke tengah? Ini supaya nanti perapian ketika sekam masuk, pembakarannya itu dimulai dari tengah-tengah drumnya. Ya, silahkan masukkan Pak cerobongnya tepat di tengah api Pak, di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Sekarang skamnya masukkan sedikit dulu sekelilingnya. Ya, sedikit dulu Pak, sedikit. Masukkan sedikit. Untuk sementara jangan terlalu banyak dulu sekam yang ditambahkan. Kita tunggu sekam yang tadi dimasukkan sedikit mulai terbakar menjadi arang. Untuk selanjutnya setelah terbakar seperti ini, kita bisa tambahkan sekam dalam jumlah yang cukup banyak atau minimal 1 karung ya Pak. Dimasukkan lagi Pak. Ya, sambil ditahan cerobong asapnya tetap di tengah drum. Tahan di tengah Pak. Ya. Sedikit demi sedikit. Oke. Ya, secara berkeliling bertahap. Karena apinya sudah besar dan ada bara, kita nggak usah khawatir apinya mati Pak ya. Ya, terus saja ditambahkan secara merata. Sekarang pintu pembakaran bisa ditutup Pak. Silahkan dipasangkan. Ya. Sip. Nah, sekarang kita tambahkan sekam lagi. Fungsi dari cerobong ini hati-hati saat memasukkan ya. Jangan sampai lubang-lubangnya tertutup dengan sekam. Diusahakan cerobong ini tetap mengeluarkan asap sehingga api tidak mati. Setelah api diyakinkan tidak padam, tandanya asap keluar.
Selanjutnya bisa kita tambahkan sekam mentah sampai penuh. Coba Pak dimasukkan lagi Pak, sambil ditahan lagi itu cerobong. Balik arahkan, ya cepat dimasukkan. Jadi penambahan sekamnya itu diusahakan dari pinggir atau di sekitar pinggiran cerobong asap. Jangan sampai cerobong asapnya dimasuki atau tertutup oleh sekam. Hanya diusahakan cerobongnya itu rapat atau kecil-kecil lubang pinggirnya. Ini kita coba bikin 2 karung saja, karena kalau kita sampai penuh drumnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini sekitar berapa Pak? Setengahnya lebih? 3/4 ya? Coba disebar Pak, berkeliling. Ini asapnya tetap mengepul, jangan sampai cerobongnya tertutup sekam mentah. Ya, bagus sekali Pak. Kita tunggu nanti ini berapa jam, biasanya sekitar 6 jam. Sementara kita juga harus menyiapkan air ya. Kalau nanti arangnya sudah membara, sekamnya sudah terbakar hitam, kita harus menyiramnya dengan air supaya tidak menjadi abu. Ini boleh kita tinggalkan dulu Pak, karena ini berlangsung lumayan lama, sekitar 6 jam. Bahkan kalau penuh ini sampai 8 jam Pak. Jadi kita bisa aktivitas yang lain dulu. Kita tengok saja secara berkala. Kalau ini bagian hitam, ini bagian atasnya sudah menghitam, kita aduk-aduk sedikit yang masih kuningnya atau masih mentahnya. Bila penggunaannya 1 kali saja, nanti kita guyur aja sekaligus dari atas. Tapi kalau mau dipakai berkali-kali drumnya, berarti kita keluarkan, baru kita siram di luar drum ini. Ini kan apinya menyala terus, asapnya keluar ini. Sudah aman bila kita tinggalkan untuk aktivitas yang lain. Ini pembakaran selanjutnya, ini pintunya sudah kita tutup di sini. Asap mengepul ke udara. Sementara para teknisi ini sedang menunggu sabar. Berikut ini cara bikin alat untuk menyiramkan air pada arang sekam. Kita gunakan alat manual, yaitu jarak orang sini menyebut paku yang dikasih pegangan, kemudian dibakar di atas kompor, di atas api kompor maksudnya. Setelah panas baru ditusukkan ke ember atau alat yang akan kita gunakan. Ini terampil sekali bikin jaraknya mengikuti lingkaran yang ada pada dasar ember. Coba lubang-lubangnya. Supaya tidak kena hujan, saya taruh di bawah dekat tembok yang ternaungi, jadi tetap aman meskipun hujan.
Untuk volume arang sekam ini hasil pembakaran yang semula itu sekam mentahnya 2 karung, sementara hasilnya atau arang sekamnya ini volumenya sekitar menjadi 1 karung atau susut sekitar setengahnya. Sekam yang kita proses waktu itu ini sudah terbakar sempurna, kecuali tinggal sedikit-sedikit. Ini agak hancur ya, nah, mungkin penyiraman atau pengadukan yang terlalu. Sekarang kita akan coba keluarkan sedikit saja untuk ceknya. Hati-hati aja. Nah, ini seperti ini ya. Ini jelas kamera kelihatan. Ini arang sekam ini kandungan fosfatnya tinggi, bisa kita tabur sebagai media tanam di pot, dicampur media tanam, atau kita olah selanjutnya menjadi pupuk bokasi ya, dicampur dengan bahan-bahan lain dan aktivasi oleh M4 aktif. Jadi bagi sobat yang ingin mencoba membuat alat ini ataupun juga cara memakainya, silahkan nonton video yang saya upload. Oke, terima kasih, sampai jumpa.